Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi semua. Semangat pagi. Baiklah, di sini saya akan mungkin sharing sedikit tentang perjalanan saya di MCI. Dimulai awal join saya di MCI itu tahun 2018 bulan Desember. Jadi waktu itu diawali dengan kondisi orang tua saya yang sedang sakit. Sebelum mendapatkan kabar dari orang tua, sebenarnya saya sendiri sudah punya banyak keluhan sakit ya Bu. Jadi waktu itu karena saya juga ada kegiatan ngetraf, bikin bros sama kayak Mak Desi waktu itu. Jadi saya kebanyakan duduk dan kurang minum air putih gitu kan. Jadi yang dirasakan waktu itu sakit punggung, sakit pinggang, ke betis, ke lutut, ke telapak kaki itu kalau sudah kumat itu sakitnya luar biasa. Nah, ketika saya curhat sama Mak Desi, beliau menawarkan lah produk yang beliau pakai. Sama mungkin ekspresi kita ya Bu, kaget melihat benda bulat bolong begitu, ditambah lagi harganya yang segitu gitu kan. Itu nanti aja gitu, masih ada keperluan lain. Sama kita semua merasakan seperti itu. Kemudian setelah itu saya mendengar kabar di telepon ibu mengabarkan bahwa bapak saya sedang sakit. Bapak saya di Tebo ya Bu. Jadi ketika mendengar kondisi orang tua saya yang sakit, yang katanya sudah terbilang sudah tidak bisa aktivitas lain selain baring. Nah, yang tadinya saya sakit, saya memang sakit, tapi ketika mendengar orang tua saya sakit, itu lebih sakit gitu kan. Nah, dari situlah kemudian saya mengupayakan bagaimana caranya saya bisa membeli produk MCI ini. Yang pertama waktu itu saya punya uang 1 juta Bu, 1 juta, dan saya niatkan untuk membeli Biomini awalnya. Saya beli Biomini, saya langsung hubungin Mak Desi kan. Mak Desi bilang kalau untuk sakit yang terbilang parah lebih maksimal pakai yang 1 paket. Nah, saya tidak terbayang waktu itu bisa memiliki 1 paket karena memang meniatkan untuk Biomini aja gitu. Sudah alhamdulillah saya bisa mengumpulkan uang 1 juta kan. Nah, alhamdulillah Mak Desi pun memudahkan jalan saya gitu kan. Melalui Mak Desi Allah memudahkan jalan saya memiliki 1 paket, dan itu kemudian saya pulang ke Tebo bulan 12 itu tanggal 18 saya pulang ke Tebo. Nah, mulailah saya ikhtiari orang tua minum air gelas, kemudian saya tempel, saya pakai pentalunnya, dan dalam waktu 3 minggu yang awalnya orang tua saya tadi yang terbaring karena BAB juga mengeluarkan darah. Nah, dalam waktu 3 minggu itu alhamdulillah sudah merasakan perubahannya. Kemudian seiring berjalannya waktu dan alhamdulillah kondisi orang tua saya semakin baik. Dan pada waktu itu ketika saya sudah tahu, saya sendiri sudah merasakan ya manfaatnya. Yang tadinya saya pulang perjalanan dari Mandi Angin ke Tebo itu sekitar kurang lebih 6 jam, dan memang kalau sudah sampai sana itu waktu 3 hari itu belum cukup gitu untuk memulihkan kondisi badan saya gitu kan. Pegel-pegelnya minta ampun, sakit luar biasa, bangun tidur terasa. Nah, waktu saya nggak sengaja karena bapak saya tadi saya kasih minum air itu, dan saya juga kan minum ya. Nah, itu memang sudah nggak ada ngerasain lagi gitu nggak ada. Kalau orang Jawa bilang jarem, ada orang Jawa jarem, tapi saya nggak tahu bahasa lainnya apa sih. Ya itulah. Nah, dari situlah mulai saya ketika melihat orang tua saya sembuh, dan mulailah ingin berbagi pada yang lain. Minimal untuk siapa tahu jadi solusi bagi orang lain, untuk ikhtiar ya. Nah, itu awalnya. Kemudian kenapa saya bisa ingin menjalankan bisnisnya? Nah, karena saya kan kemarin beli 1 paket yang 2 juta ditalangin Mak Desi nih. Jadi otomatis saya punya tanggungan, dan itu saya benar-benar gitu mikirkannya itu siang malam gitu kan. Benar, itu adalah awal saya punya hutang besar menurut saya. 2 juta itu besar gitu kan. Jadi
Nah kebetulan pada rumah waktu itu suami saya sakit ginjalnya kambuh, dan itu kemudian saya pinjam ke Mak Desi lagi, dipinjam saya pinjam bioglas karena saya kan tadi beli untuk orang tua, jadi untuk suami saya pinjam. Nah Mak Desi bilang nih, saya boleh pinjam tapi jangan lebih dari 1 bulan karena yang lain juga nanti mau minjem gitu kan. Dengan omongan Mak Desi yang seperti itu, nah saya harus punya ini gitu karena saya juga butuh gitu kan. Dan akhirnya saya bilang kasih waktu saya 1 bulan, dan insya Allah dalam 1 bulan itu saya closing gitu, saya bisa menjual. Bagaimana caranya saya apa yang saya bilang tadi biar ini ya, terwujud. Akhirnya Bu, saya datangi kalau Dasa Wisma kan kumpul-kumpul tuh, saya bawa corong Bu, saya bawa bioglasnya, saya bawa itu kemana-mana, saya sharing. Pokoknya kemanapun misalnya ini saya cerita itu bioglas itu seperti ini, corong saya nggak lepas. Sampai orang bilang saya bawa corong ajaib lah gitu kan, sampai ada yang bilang saya ini mbah dukun lah. Nah itu udah saya, iya bener, sampai orang ke rumah bawa ceret, bawa galon, itu ada yang sampai bergalon-galon Bu. Makanya sampai orang nanya mau ke rumah Sari ya, iya sekarang saya sudah jadi dukun gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situlah kemudian orang sudah merasakan, dari airnya saja mereka kan sudah ngerasain tuh. Adalah arisan biomini, sudah arisan biomini, ada yang lagi dapat lagi yang cash 1 paket, dan itu selama beberapa kali saya closing itu pun saya nggak pernah, ya bonusnya memang ke saya tapi langsung saya bayar, saya lunasin yang di Desi tadi kan. Nah, kemudian sampai perjalanan, nggak terasa perjalanan saya sampai hampir 2 tahun ya saya jalanin aja. Saya nggak mengharapkan yang lebihnya itu, mungkin itu bonusan ya, karena saya mengharapkannya orang lain tahu saya ini jualan bioglas dan tahu manfaatnya. Saya nggak muluk-muluk minta, sehingganya saya dapat bonus itu sebenarnya kaget loh gitu kan. Pas Mak Desi kasih kolase ini bonusan, loh bonusan dari mana? Nah ini kamu dapat segini, itu baru saya mau tahu. Ketika saya saya pengen tahu kenapa bonus-bonusan itu, waktu itu saya dapat member 2 orang. Nah saya ngerasa saya itu sudah punya tanggung jawab kan sama member saya. Ketika saya ditanya juga saya harus tahu ini dari mana bonusnya, ini kenapa bisa dapat bonus seperti ini. Jadi saya langsung belajar, dan setelah itu kemudian alhamdulillah saya langsung terapkan ke member saya juga, langsung sharing. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya sharing offline itu, ya saya langsung terapkan ketika mereka, ayo kita punya target di mana, Duplikasi ya. Gitu. Jadi akhirnya mereka pun, Mak, besok saya janjian di sini, ayo kita, saya berangkat, gitu kan. Ya saya pokoknya mau ke lain desa, pulangnya kami sampai maghrib, hujan-hujan, itu kami udah, alhamdulillah tim juga sudah ngerasain yang seperti itu, gitu kan. Jadi seiring berjalannya waktu sampai yang dan trip Korea itu pun saya sebenarnya belum ini ya, target pencapaian saya kan join di 2019. Mungkin saya masih menuliskan di situ 2021 Bu. Belum berani gitu untuk kayaknya mencapai target untuk dan trip itu kok nantilah Korea 2018 kemarin ya? Iya, kayaknya enggak, makanya saya yang 2018, trip pertama Hong Kong ya. Itu kan saya masih cuek, tapi ketika saya seperti itu Bu, melihat kayak Mak Desi sudah kolase down trip teman-teman. Jujur Bu, saya nangis setiap kali mereka down trip itu, saya nangis gitu. Sambil ya kita mendoakan ya kan supaya saya juga ya bisa merasakan yang seperti itu. Dan alhamdulillah di bulan Septembernya Allah kasih kemudahan, saya down trip Korea di tahun 2019. Dan kemudian bulan Novembernya dan trip Singapura dan bawa BR nih, FA. Dan seiring berjalannya waktu, kemarin dan trip Korea itu pun saya masih Masya Allah sekali gitu kan. Tuhan tuh memang, pokoknya intinya ya Bu, kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh, kita punya keinginan dan kita memang apa ya, sebisa kita maksimalkan, kita bisa meraihnya, insya Allah jangan ragu gitu kan. Saya dimudahkan lagi dengan Korea. Dan untuk ruby, pencapaian ruby kemana saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu kalau saya bakal ruby. Tahu-tahu Mak Desi bilang ini sebentar lagi gitu loh. Sebentar lagi apa Mak? Ini sebentar lagi kamu ruby loh, ini sebelah ini tinggal berapa lagi.
Dan alhamdulillah di tanggal 2 itu saya dan trip Korea, tanggal 7-nya saya ruby gitu kan. Dan itu, dan pencapaian itu baru pencapaian seperti ini satu sampai sekarang tuh masih rasanya tuh belum percaya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang di sini, apa yang sudah kita niatkan, yang sudah kita inginkan itu jangan sampai dihilangkan. Kita jalanin aja prosesnya. Kalau menceritakan proses Bu bagaimana saya jatuh bangun itu rasanya nggak selesai untuk setengah jam. Karena kita untuk melalui yang seperti ini, proses jatuh bangun itu biasa. Seperti ya, saya kemarin sempat down Bu, jujur saya sempat down karena tidak lolos yang cash reward 10 juta. Itu dengan poin yang ini Tanggung banget. minim banget gitu loh. Tapi saya tidak menyesali itu karena apa? Bangkit lagi ya. Ketika melihat tim-tim saya itu luar biasa, Facebooknya iya, di online-nya iya, di offline-nya iya, ayo mak kita kesini. Itu hilang rasa kecewa saya itu terobati dengan tim yang seperti itu. Saya melihat mereka itu seperti perjuangan saya gitu, seperti saya memperjuangkan mereka juga memperjuangkan saya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang ya kami hanya menjalani prosesnya, kita maksimalkan ikhtiar kita maksimalkan doa kita, dan masalah hasil itu biarlah menjadi urusan Allah. Dan jadi itu yang sekarang yang ada mungkin masih perasaan aku capek, jangan, kita boleh lelah tapi jangan sampai berhenti. Kalau kita merasa kita gagal, kita bangkit lagi. Karena apa ya, kalau cuman ditolak, di PHP atau di itu sudah, itu memang Udah makanannya ya. ini sudah memang hukumnya sudah begitu gitu. Kalau Sudah kita mau laku. sukses, kita harus siap berteman dengan penolakan gitu kan. Apalagi penolakan tersebut datangnya dari orang-orang terdekat kita. Bisa keluarga Sakit kita, banget. saudara kita. Itu yang Sakit memang dari banget. awal tuh yang kita harus tanamkan tuh itu. Jadi kalau cuma penolakan PHP ini nggak usah dikeluhkan lah gitu. Kita doakan saja, mudah-mudahan ini kan jangka panjang ya. Mungkin sekarang mereka belum terbuka, belum tergerak. Nanti 2 tahun kemudian itu bisa kembali lagi ke kita. Karena saya juga sedang merasakan hal seperti itu. Saya yang ditolak mentah-mentah, saya yang ditolak, yang penolakan dengan bunyi penolakan yang seperti ini seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan yang seperti itu kita juga Makin kuat. apa ya, jadi motivasi untuk kita. Jadi kita tuh semakin tahu dengan seperti ini kita melihat mana yang tulus juga, mana yang enggak ke kita. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita. Bismillah kita niatkannya kita ingin membahagiakan orang tua, itu yang kita perjuangkan. Kita ingin membahagiakan keluarga, kembali lagi kita upgrade diri lagi, yang punya pokoknya impiannya dituliskan. Benar Bu, impian itu ditulis, jangan cuma dipikirkan. Kalau kita dipikirkan cuma anak-anak ingin ke Korea, itu nggak bakal tergerak. Kalau kita nuliskan, misalnya kita tuliskan saya ingin ke Korea, kita capek, kita lelah, kita buka lagi, itu terasa. Aku pengen ke Korea, kalau cuma duduk kayak gini apa ya bisa sampai gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan, saling support. Pokoknya di sini namanya bentuk halangan, bentuk cobaan itu beda-beda, tapi intinya ya seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa yang baik sekiranya dari saya silahkan diambil. Kalau itu menjadi kurang baik dari saya dibuang jauh-jauh. Jadi ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Sari ini dia di pelosok loh. Seorang yang di pelosok, yang katanya di kampung itu susah melakukan hal yang mungkin orang kota bisa lakukan dengan enaknya. Wifi-nya sinyalnya oleng lah kan. Di jalanan kalau hujan becek sampai nyangkut mobil motor lah gitu kan. Perjalanan dari kota ke desanya jauh lah gitu kan. Nah, di Jambi itu kita enteng aja, tapi di sana susah, pelosok. Buktinya mereka bisa, kenapa kita tidak? Bahkan Lihat saya perjuangannya. ini harus nginap gitu loh.
Kalau saya nggak bisa pulang hari, kalau kan travel jam 2 sudah pulang, jadi nginep. Tapi alhamdulillah sih, semoga ilmunya yang didapatkan itu bermanfaat dan bisa saya divulgasi ke tim lagi. Oke, terima kasih.